Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan saya Aziza Nursa Fitri. Saya Dina Aulia Putri Andani. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kaifiat puasa. Apa pengertian puasa? Puasa adalah merupakan ibadah yang dikenal oleh umat-umat sebelum Islam, baik pada zaman jahiliyah atau umat-umat lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saum atau puasa dalam Islam, yang artinya sauma, secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Menurut syariat agama Islam, artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Dalam sebuah hadis dari Abu Humairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'ini ati di'fin. Qala Allahu azza wa jalla, ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbah wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Dilihat dari segi hukum-hukumnya, ulama fikih membagi puasa ke dalam puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa kafarat sumak atau zihar, dan puasa nazar. Yang kedua ada puasa sunnah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, dilakukan secara berurutan maupun tidak. Keutamaannya seperti orang yang berpuasa selama setahun penuh. Yang kedua, puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud adalah puasa di 9 hari yang pertama dari bulan ini tidak termasuk hari yang ke-10 karena hari 10 adalah hari raya kurban dan diharamkan untuk berpuasa. Yang ketiga ada puasa hari Arafah, yaitu puasa pada hari ke-9 Dzulhijjah. Keutamaannya akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu, dan dosa-dosa pada tahun yang akan datang adalah hari raya kurban dan diharamkan untuk berpuasa. Yang ketiga ada puasa hari Arafah, yaitu puasa pada hari ke-9 Dzulhijjah. Keutamaannya akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa pada tahun yang akan datang dari hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah khusus untuk dosa-dosa kecil, karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan jalan bertaubat. Yang keempat ada puasa Muharram, yaitu puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Keutamaannya adalah bahwa puasa di bulan ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima ada puasa Sya'ban, yaitu disunahkannya memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Keutamaannya, bulan itu adalah bulan di mana semua amal akan diangkat kepada Rabb semesta alam, dari hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud Hasan. Yang keenam yaitu puasa pada bulan haram, bulan yang dihormati, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah pada bulan-bulan tersebut, termasuk ibadah puasa. Yang ketujuh, puasa Senin dan Kamis. Puasa pada hari Senin dan Kamis
Sesuai dengan hadis dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpuasa Senin dan Kamis pada setiap minggu. Lalu Usamah bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, amalan setiap hamba dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, dan saya ingin ketika amalan saya dihadapkan kepada Allah, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai. Yang selanjutnya ada puasa Asyura, hari Asyura, yaitu puasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura ini dan mengiringinya dengan puasa 1 hari sebelum atau sesudahnya. Hal ini bertujuan untuk menyelisih umat Yahudi dan Nasrani yang hanya berpuasa pada hari ke-10. Keutamaannya akan dihapus dosa-dosanya atau dosa kecil di tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada puasa Daud, yaitu puasa sehari dan tidak puasa sehari, kemudian puasa sehari dan tidak puasa sehari lagi. Keutamaannya adalah karena puasa ini adalah puasa yang paling disukai oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ada juga pembagian puasa haram, yaitu puasa pada 2 hari raya Islam, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha diharamkan dalam Islam. Selain itu, hari tasyrik itu ialah hari-hari sesudah Hari Raya Idul Adha, tepatnya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah diharamkan untuk berpuasa. Syarat dan rukun puasa. Syarat wajib puasa yaitu berakal, balik, dan kuat berpuasa. Syarat sah puasa adalah orang yang beragama Islam, mumayyiz, yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Dilarang puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan haji. Rukun puasa. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa harus melakukan rukun puasa agar puasanya sah dan tidak batal. Dan ada juga yang termasuk rukun-rukun puasa ini, yaitu yang pertama ada niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang belum berniat puasa sampai terbit fajar maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang kedua ada imsak. Sebagai penanda waktunya kita untuk berpuasa dan menghentikan segala aktivitas yang dapat membatalkan puasa. Dan yang terakhir ada as-saim, yaitu orang yang sah berpuasa dengan memenuhi syarat-syarat wajib puasa. Tata cara pelaksanaan puasa. Ada beberapa macam yang merupakan sunat dalam berpuasa, yaitu yang pertama, bersahur walaupun dengan sedikit makanan dan minuman. Yang kedua, melambatkan waktu untuk sahur. Yang ketiga, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji. Yang keempat, menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya. Yang kelima, mendahulukan berbuka puasa daripada salat maghrib. Yang keenam, ada berbuka dengan buah tamar. Jika tidak ada buah, dengan air saja. Yang ketujuh, membaca doa berbuka puasa. Dan ada juga macam-macam hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang pertama, makan dan minum. Kedua, bersetubuh dan mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Dan yang keempat, datang haid atau nifas. Dan yang kelima, hilang ingatan atau gila, mabuk. Dan yang keenam, ada melahirkan anak atau keguguran. Dan terakhir, murtad atau keluar dari agama Islam. Ada beberapa hal yang dapat merusak pahala puasa, yaitu yang pertama ada memfitnah atau mencela orang lain. Yang kedua, menipu, mencuri, dan berdusta kepada orang lain. Yang ketiga, bergunjing atau gibah dan marah. Dan yang keempat ada mendengarkan cerita bohong dan keji. Yang kelima, memandang wanita dengan syahwat. Adapun beberapa hal yang membuat makruh ketika puasa, yaitu selalu berkumur-kumur, merasakan makanan dengan lidah, berbekam kecuali perlu, mengulum sesuatu. Hikmah dan keutamaan puasa. Hikmah puasa, di antara hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah puasa sebagai sarana menggapai ketakwaan, puasa adalah sarana sebagai mensyukuri nikmat, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Puasa juga melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar dalam
menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan ibadah puasa adalah yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Kedua, dengan berpuasa banyak peluang dosa akan diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Yang keempat, puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Yang kelima, perisai dari api neraka. Yang keenam, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma buah kasturi. Yang ketujuh, meraih dua kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, kita dapat masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Royan. Yang kesembilan, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat kelak. Yang ke-10, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun para pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.